Jadi memang masih banyak persepsi soal pemanasan, stretching, dan juga pendinginan, warming up, stretching dan cool down. Seperti bergerak gitu loh. Oke, benar. Nah, tapi orang yang stretchingnya di awalnya juga menggunakan statis itu juga nggak salah. Halo guys, selamat datang di video lain dari Official MSP. Balik lagi bersama saya Ruci dan juga rekan saya. Saya Darmawan. Oke, setelah kita 3 minggu nggak bikin video ya, Heeh. kita cari inspirasi dulu karena Bukan disibukkan. cari inspirasi sih, emang nggak ada yang Dibahas ya. iya nggak ada yang dibahas. Kita Oke. bikin video tapi bingung guys mau bahas apa. Berapa minggu kemarin nih? Akhirnya kita nemu topik yang kayaknya memang perlu untuk dibahas gitu kan. Sepele tapi penting kayak. Ya sepele tapi penting untuk menghindari baper-baper juga antara Baper juga. Olahraga, hubungannya olahraga dengan baper itu apa sih anjing? soalnya kan mereka tuh kadang ada beberapa temennya di pengalaman ya kan perkuliahan. Oke. Pertama tuh dipimpin pemanasan, oke lah, pimpin pemanasan dengan orang apa teman yang lainnya. Teman yang Kemudian lain. pas pendinginan disuruh yang lainnya juga, dan caranya untuk pendinginan pada saat itu kan udah tahap stretching kan. Tahap stretching. Itu disamain dengan pas pemanasan tadi. Sama, gerakannya sama? Gerakannya Oke. sama. Akhirnya ada yang kayak kok gini sih? Ini loh pemanasan gitu katanya. Oh, protes dia? Kayak Sama protes. gerakannya? Ya padahal kan nggak ada yang salah kan. Ya, paling yang satunya grundel kayak baper lah kayak apa sih, padahal aku lo bener biasanya juga kayak gini kok. Oke. Jadi pikirannya mungkin karena gerakannya kok itu aja gitu ya? Iya benar. Jadi pemanasan sama pendinginan kok gerakannya itu aja gitu. Padahal kan ya nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Mungkin kalau kalian pengen bener ya kalian harus belajar lagi lah. Bukan bener, yang paling benernya. Terbaik lah, Heeh. cari yang terbaik. Yang spesifik gitu loh. Bener. Jadi memang masih banyak persepsi soal pemanasan, stretching, dan juga pendinginan, warming up, stretching dan cool down. Iya. Bedanya apa sih gitu loh? Iya, padahal kan tuh stretching tuh kan bagian dari keduanya itu. Bener sekali. Dari apa? Apa tuh? Warming up dan Warming up dan cool down. Nah, Jadi memang stretching ya, yang biasanya kalian ngomong, aku mau stretching gitu loh. Stretching itu tadi adalah bagian dari pemanasan dan ya pendinginan. benar. Berarti pemanasan itu bukan sekedar kalian stretch otot doang, Bener. tapi kalian harus melancarkan peredaran darah kalian, Menaikkan heart rate ya. menaikkan detak jantung kalian. Mempersiapkan otot, kasarannya seperti itu. Iya benar. Jadi intinya adalah stretching itu bagian dari pemanasan dan pendinginan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah bilang stretching itu tujuannya dulu mau ngapain nih? Mau pemanasan atau mau pendinginan gitu kan? Iya benar. Seperti itu. Temponya juga sih, kalau temponya pas kita pemanasan tuh mungkin temponya agak apa ya, karena kita tujuannya untuk menaikkan heart rate, mungkin kita bakalan pakai yang bergerak ya, seperti statis ya. Dinamis. Dinamis. Kemudian untuk pendinginan kita, karena kita ingin tubuh kita agar kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk aktivitas ringan kita menggunakan statis stretching. Jadi memang stretching itu kalau di breakdown ada sekitar 4 atau berapa lah. Cuman yang memang berkembang yang juga biasanya tren dipakai itu stretching, dinamis dan juga statis. Itu ya benar. Dinamis itu gimana? Dinamis itu yang memang dia gerakannya itu lebih kayak ototnya kontraksi relaksasi gitu. Kan kontraksi relaksasi seperti bergerak gitu loh. Oke, benar. Nah, tapi orang yang stretchingnya di awalnya juga menggunakan statis itu juga nggak salah. Juga nggak salah. Tergantung dari tujuannya. Kalau dia memang yang penting
habis statis itu dia nggak langsung masuk ke Pertandingan, latihan, ke latihan olahraganya ya, iya. ke olahraganya gitu. Iya, dia harus menaikkan kembali lagi pemanasan itu untuk menaikkan detak jantung dan Menaikkan agar aliran darah. peredaran darah kalian ke seluruh tubuh itu juga lancar dan bertahap. Menaikkan suhu juga gitu, maksudnya ketika aliran darahnya sudah lancar, sudah kenceng kasarnya gitu, secara nggak langsung tubuh kita akan naik suhunya gitu Iya, kan. benar. Panas lah gitu, dipanasi gitu. Namanya juga pemanasan, warming up. Itu kebalik-balik ya nggak masalah sih, kalian nggak harus debat tentang kebalik-baliknya itu yang mana yang salah yang mana yang benar, tapi insya Allah lah semuanya benar, tergantung dari tujuan kalian dan itu kan bagiannya sih. Kalian harus misalnya kalau stretchingnya misalnya olahraga kalian berat ya stretchingnya juga harus cukup. Ya harus cukup ya, nggak harus ngoyo tapi harus cukup gitu kan. Iya, mungkin kita biar nggak ada salah paham ini ya tentang pemanasan dan pendinginan. Mungkin kamu bisa jelasin tentang tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan. Misalnya pemanasan itu apa sih isinya? Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu apa sih isinya pemanasan. Jadi, itu. Pemanasan sendiri mungkin nanti lebih dalamnya akan kita buatkan satu video khusus tentang breakdown pemanasan ya, warming up yang bukan yang bener sih, yang baik itu seperti apa gitu kan. Tahapan secara singkatnya adalah yang pertama adalah karena tujuannya untuk menaikkan heart rate, otomatis gerakannya harus kayak semacam dinamis gitu loh. Dalam arti adalah gerakan kayak lompat-lompat. Kayak misalnya tapi masih tempo rendah. Temponya rendah, misalnya kayak general ya, bisa high knee, bisa jumping jack, itu yang general seperti itu. Karena memang kalau gerakannya seperti itu, dia bisa naikkan heart rate cepet gitu. Iya. Tek. Apa cepet tapi tetap secara bertahan gitu. Pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan tapi dia juga langsung cepet. Kalian misalnya squat kayak jumping jack gitu kan, squatnya tapi 1, 2 dengan repetisi yang nggak seharusnya seperti latihan inti gitu. Jadi memang lebih ringan. Persiapan di pemanasan tadi repetisinya kalau bisa bukan dipersingkat juga sih, nggak terlalu banyak gitulah. Paling biasanya kalau saya sendiri biasanya gitu main cuma di 8 sih. Iya 8. Kalau aku untuk pemanasan, kalau olahraganya misalnya jogging ya, jogging. Aku sendiri tuh biasanya masuk di dalam lapangan, biasanya jalan dulu, jalan untuk ya sekalian adaptasi biar otot-otot nggak kaku kan. Jalan, kemudian misalnya 400 meter itu biasanya habis jalan 1 atau 2 putaran itu jogging 1 atau 2 putaran, kemudian baru stretching dinamis ya setelah itu ya. Iya, benar, stretching dinamis. Kemudian kalau misalnya tujuannya untuk misalnya latihan pada saat itu untuk bakar lemak, biasanya aku latihan seperti latihan push up, sit up, kemudian baru jogging lagi. Baru jogging. Itu kan otot kita udah benar-benar siap ya? Mampu lah, udah siap untuk melakukan aktivitas inti kita yaitu jogging. Iya. Memang pada dasarnya pemanasan juga disesuaikan dengan olahraganya seperti apa ya teman-teman ya. Kalau misalnya olahraganya dia kayak basket, kayak semacam olahraga combat utamanya, olahraga yang body contact dan memang membutuhkan kesiapan otot yang benar-benar siap, ya harus membutuhkan waktu yang lumayan cukup lah. Bukan berarti sekedar biasanya 5 menit, 10 menit tapi dia cuman stretching statis, pemanasannya pakai stretching statis ya. Statis doang. Nah, itu kan kurang maksimal gitu kan? Iya. Peningkatan denyut nadinya pada saat masuk latihan inti juga akan langsung dor naik gitu kan. Biasanya itu akibatnya kadang kalian kayak menguap-nguap gitu loh. Oke, bisa juga. Biasa kayak ngantuk gitu. Tandanya berarti peredaran darah kalian, kan darah itu menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Bener, transportasi oksigen lah. Iya. Akhirnya pada saat itu darah kalian pompanya langsung kenceng di jantung, langsung ke seluruh tubuh tapi nggak beraturan gitu. Akhirnya kalian bisa kayak ngantuk, bisa kayak menguap, dan yang lebih parah lagi kalau kalian sampai pusing gitu. Kalian nggak bakalan lama latihannya kalau udah sampai pusing. Pasti keburu nanti langsung mual atau apa kan, biasanya muaranya seperti itu teman-teman ya. Pusing, mual, muntah, udah stop. Iya. Jadi pemanasan itu intinya kalian melakukan secara bertahap.
kira-kira heart rate kalian udah 140, kalian udah bisa masuk ke latihan inti. Oke, seperti itu. Dan juga misalnya kalau di gerakan-gerakan tertentu seperti basket kan dia butuh gerakan-gerakan tertentu, misalnya shooting, ya lempar kan? ya. Atau misalnya layup atau apa, itu mungkin bisa di fase terakhir pemanasan kalian bisa lakukan namanya sport specific drill ya. Iya, itu termasuk pemanasan tapi Spesifik kalian, udah. udah spesifik ke olahraga kalian. Misalnya kalau tinju kan dia biasa pakai shadow boxing ya? dengan Shadow boxing. intensitas yang rendah. Nah, Belum pakai power. Ya biasanya kecepatan ada sih, tapi nggak terlalu mompa jantung juga. benar. Itu juga memang ya pada dasarnya nggak ada prinsip yang menyalahkan dan juga membenarkan sih. Intinya ketika kita juga olahraga kita harus paham nanti gerakannya seperti apa, akhirnya kita nanti tahu pemanasannya juga seperti apa. Itu aja. Yang nyalahkan tuh biasanya teman-teman kalian. Iya, biasanya gitu kan. Kalau kebiasaannya mereka dinamis, kalian lakukan statis, mereka bakalan kayak apa sih ini harusnya kayak gini. Padahal kan Belum tentu kalian juga. itu nggak salah sebenarnya. Tergantung dari Pemanasan tujuan- olahraganya mau apa, tujuannya juga. Nah, tujuan itu. kalian. Yang penting tujuannya, tahu tujuannya buat apa, gitu kan? Oke, pemanasan rasanya cukup ya pemanasan ya. Ya, kemudian Selanjutnya kita pendinginan. masuk ke Cool pendinginannya. Pendinginan. Cool down. Nah, ini seringkali teman-teman itu lupa juga nih cool down nih. Iya. Tiba-tiba maksudnya setelah latihan, setelah apa, dia cuman langsung lepas sepatu, mandi, udah Iya. selesai. Ada juga yang habis latihan keras, set, langsung langsung stretching. Jadi heart rate-nya itu turunnya langsung Iya. langsung turun. Nggak secara bertahap. Jadi kalau kalian mungkin pas cooling down ya, misalnya kalian jogging lah ya, kalian lebih banyak jogging lah. Kemudian kalian habis jogging, seret, udah capek, udah dapat target kalian pada saat itu jogging, misalnya kalian 7 putaran 15 menit, kalian udah dapat. Oke. Kemudian selesai 7 putaran langsung berhenti, langsung pendinginan. Itu bisa heart rate kalian bisa langsung turun gitu. Langsung drop gitu kan. Nggak baik. Jadi kalian habis jogging, mungkin intensitasnya kalian pelanin dikit, kalian lebihin, muter lagi, setelah itu jalan secara bertahap, kemudian tunggu denyut nadi kalian di bawah 140 atau 120, kemudian kalian bisa pendinginan. Benar. Jadi memang Ya itu udah masuk pendinginan, cuma kalian bisa stretching gitu loh, stretching. Nah, tahapannya tadi memang kalau ketika olahraganya kalian itu kenceng ya, memang membutuhkan heart rate yang tinggi. Itu juga pendinginannya juga harus pelan-pelan bertahap, dulu. iya. Jadi misalnya kayak setelah sepak bola gitu kan, sepak bola, basket atau olahraga yang biasanya lari-larian gitu kan. Kalian jalan dulu lah, jalan kaki dulu, keliling-keliling dulu 2-3 menit udah cukup. seperti itu. Heart rate kalian. Nanti sekiranya kalau udah stabil heart rate-nya kan, sekiranya udah bisa kontrol, udah stabil, nggak menggos-menggos itu kan nafasnya. Iya. Itu baru kalian duduk di bawah, bisa kalian lakukan stretching gitu. Nggak usah lama-lama sih, cukup biasanya 10 sampai 15 menit sih. Iya, banyak juga yang remehin sih kalau untuk Iya, katanya pendinginan ini. Stretchingnya kadang nggak dilakuin ya kadang pegel-pegel. Nah, itu ngurangin itu kan, dia masih kerasa DOMS namanya. Ya, padahal cooling down itu ya termasuk menentukan latihan kalian besok gitu loh. Nah, Kalau kalian nggak cooling down, besok kalian latihan ya otomatis sakit semua mungkin ya. biasanya itu kayak DOMS, jarum biasanya. DOMS, delayed onset muscle soreness. Jadi memang itu adalah rasa sakit yang timbul setelah latihan. Iya, setelah latihan Ya. ada yang wajar, ada yang nggak wajar. yang Kalau wajar. misalnya kalian udah melakukan pendinginan terlebih dahulu, pendinginannya udah benar, kemudian DOMS, itu ya berarti nggak masalah karena peningkatan pada latihan kalian itu wajar. Tapi kalau kalian udah nggak pemanasan ya biasanya itu kalau kalian udah nggak pendinginan ya, pendinginan, kurang pendinginan, setelah itu langsung selesai aja, mungkin sehari 2 hari masih belum kerasa. Tapi kalau kalian membiasakan seperti itu, biasanya tuh belum, mungkin kalau yang udah rasain bakalan ngerti lah ya. Kalian bangun tidur tiba-tiba otot kalian langsung narik, set. Kram gitu. tuh ya. Iya, langsung bangun kram. tidur langsung kram. Pernah tuh dulu waktu kenceng-kencengnya futsal tuh. Itu nggak enak banget. Kalau kalian rasain itu kayak nggak Sakit bisa banget ya? bernafas ya. Langsung kenceng gitu kan.
Aduh, bener-bener langsung sakit soro men. Kenyataan. Ya, itu. Juga memang di bagian pendinginan itu biasanya kan namanya pakai stretching ya, stretching statis lebih tepatnya seperti itu. Statis. Itu juga bisa buat recovery aktif. Ya, recovery aktif, kemudian untuk meningkatkan flexibility tubuh Benar kalian. tuh, flexibility. Karena memang biar ototnya juga nggak kaku setelah dipakai gitu kan. Biasanya kan ototnya kan ngeras gitu kan. Kita kan latihan beban misalnya Utamanya untuk bicep ya, bicep. Pakai bicep curl atau apa lah. Pasti kan dia mengeras. Benar. Itu kita stretch lagi. Kenapa pakai statis? Biar dia benar-benar stretch. Biar biasa melar maksimal. dulu. Kemudian setelah itu bisa ini lagi, kembali lagi otot. Pakai lagi. Seperti itu. Memang biasakan gitu loh. Biasakan olahraga yang benar. Gitu kan, biasakan yang benar seperti tahap-tahapannya itu pemanasan dulu, langsung masuk ke gerakan inti, setelah itu langsung cool down gitu kan. Iya, benar. Fase-fasenya gitu loh. Biar juga nggak cedera men. Itu biar nggak cedera. Dari cedera. Meskipun memang persentasenya sedikit, tapi setidaknya kita sudah turut mencegah cedera. Ya, meskipun sedikit, tapi cedera yang diakibatkan dari apa pemanasan dan kurangnya pemanasan dan pendinginan ini berbeda dari cedera-cedera biasanya. Biasanya kan cederanya itu misalnya ankle atau bagian-bagian sleo lah kasarnya ya, seperti itu. sleo dan lain-lain atau lutut. Nah, kalau pemanasan ini sendiri dia cederanya itu lebih ke, kalau kalian kurang pemanasan dan pendinginan, cederanya itu lebih ke kram. Sering kram mungkin ya. Bakalan sering kram. Benar. Sering kram dan juga ototnya kurang fleksibel. Iya, kurang fleksibel. Kalian nggak narik, ototnya kaku-kaku terus. Akhirnya kalian kan tidur. Itu kan dia akan flex terstretch secara sendiri. Benar. Kemudian kalian bangun langsung menarik tuh. langsung ini apa? Kenceng tuh. Langsung aktif lagi, badan kalian aktif lagi, itu bakalan set. Nah, itu yang kadang Nggak enak tuh ya. nggak enak banget rasanya. Dan juga itu memang. Yang udah rasain atlet-atlet yang mungkin dari kecil atlet ya masih kurang peduli dulunya bakalan ngerasain pastinya. Benar, kayaknya seperti itu. Memang juga kalau membiasakannya sudah salah, kasarnya kita numpuk penyakit gitu kan. Membiasakan yang salah, mungkin setahun 2 tahun nggak kerasa gitu, tapi nanti nextnya nanti 3 tahun 5 tahun nanti baru nyesel, oh iya ternyata emang dari dulu pemanasannya nggak maksimal gitu kan. Baru nyeselnya gitu, suka kaku-kaku, suka jarum semua atau apa gitu. Seperti itu. Ya pokoknya gitulah. Intinya kita menjelaskan ini biar nggak ada baper-baperan lagi ya. Iya bener tuh. Misalnya kalian salah-salahan gitu tentang pemanasannya si ini salah, pendinginannya kok nggak sama gitu. Benar. Nah, itu kalian harus lebih bisa terbuka lah. Mungkin kalian bisa belajar gitu ya, biar tahu lah. Biar nggak saling menyalahkan gitu kan? Biar nggak saling menyalahkan. Kita di sini juga nggak pinter-pinter amat kok, tapi kita misalnya dalam membuat video itu misalnya kita membahas stretching, kita bakalan ngulang lagi gitu loh. Benar. Ngulang lagi, dan pastinya ilmu keolahragaan itu nggak mentok kayak ilmu lainnya. Dia bakalan update terus. Karena ilmu olahraga itu ilmu terapan itu bakalan terus update gitu kan. Kita juga harus update harusnya gitu. Ya, mungkin kalian bisa komen di bawah lagi tentang pemanasan. Mungkin kalian juga punya pendapat tersendiri atau susunan yang baik terkait pemanasan ini. Okay? Benar, seperti itu. Oke, cukup itu aja nanti ya. Mungkin next time kita akan buat video tentang fase-fase pemanasan dan juga nanti seputar pendinginan yang gerakannya seperti apa gitu. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdua undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye. 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 Sampai bye-bye ya. Iya. Kita ulangi ya. Setelah sampai jumpa. Thank you.